So many Vaishnavi in the Radha Raseshwar temple, most auspicious occasion to fulfill the desire Chaitanya Mahaprabhu and his followers. Hari ini di hari yang penuh dengan kemunculan ini disaksikan perkumpulan para Waisnawa di Tempel Radha Raseswar ini. Kita sedang berusaha untuk memenuhi misi dari Tuhan Si Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu says, Rupa Goswami, Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kalamaiham Dadatisha Padantikam. Sri Chaitanya Mahaprabhu has some desire that every town and village of the globe people will be chanting his name. Seperti diajarkan oleh Si Chaitanya Mahaprabhu dan kemudian dilanjutkan oleh Srila Rupa Goswami, beliau memiliki keinginan bahwa nama suci beliau akan dikumandangkan di seluruh pelosok desa dan kota. It is said by the Goswamis that he is in the Kali Yuga people are most fallen to deliver them all. Doesn't matter he is Asura or what. Not killing them, but killing their Asuric mentality and bring them to Krishna consciousness. Seperti yang diajarkan oleh Si Chaitanya Mahaprabhu juga kepada Goswami di zaman Kali Yuga ini, maka ajarkanlah pengetahuan ini tidak dengan cara membunuh kepribadiannya, tetapi menghilangkan segala sifat-sifat keraksasaan yang ada dalam diri seseorang. When God desires something, this is called Satta Sankalpa. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu, beliau dikenal dengan istilah Satya Sankalpa. That means as God desired something, this is infallible, this will definitely will happen. Yang artinya bahwa ketika Tuhan menginginkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak mungkin bisa gagal. So this ISKCON, whoever joins here, whoever serves Krishna under the guidance of the bona fide authority or acharyas, he is most fortunate in this world. Ya, di sini di ISKCON ini siapapun yang memiliki kesempatan atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelayanan itu adalah orang yang sangat beruntung. Krishna says, Nacha tasmat manusyesu, among human beings, nobody was, is and will be so dear to me than one who preaches Krishna consciousness, bring others to the lotus feet, serving Radha Krishna. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Sri Krishna juga di dalam Bhagavad Gita, Nacha tasmat manusyesu. Siapapun yang mengajarkan pengetahuan rohani, tidak ada orang yang lebih aku cintai dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Tidak ada orang lebih aku cintai daripada dia yang mengajarkan pengetahuan rohani kesadaran Krishna ini, yang tujuannya adalah untuk mengantarkan setiap orang mendekat pada Tuhan Sri Krishna. Also in Chaitanya Chaitamrita, Krishnadas Kaviraj, Paramahansa Chudamani, he said, এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ. Hal yang sama juga diajarkan dalam Chaitanya Chaitamrita oleh Krishnadas Kaviraj Goswami Brahmanda Brahmitipunya Bhagawan Jiwa. He has to get the mercy of God, Krishna, Mahaprabhu, at the same time later of Guru. Dan setiap orang itu harus mendapatkan berkat karunia dari Tuhan Si Chaitanya Mahaprabhu, Si Krishna, dan barulah dia bisa menjadi seorang guru rohani. If he is sincere, sinless, and free from and did piety
past life, then Krishna, being within the heart, knowing this, he brings him to bona fide guru who can. Bagi dia yang sangat saleh, kemudian melakukan perbuatan saleh, dosa-dosanya telah dibersihkan, maka Krishna sendiri yang akan mengantarkan dia kepada guru yang bona fide. Tate guru sebe pai Krishna charan Mayajal chute pai, something like that. That means by the mercy of Krishna, he get a guru, and serving guru as the representative of God, he get the service to Krishna. Bagi dia yang cukup beruntung, maka dia akan Krishna akan mengantarkan dia kepada seorang guru yang bona fide. Dengan mendapatkan seorang guru seperti itu, maka dia memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan. And result is he become free from the ignorance. He become free from the conditioned state, contamination of material energy, material contamination. Dengan cara melakukan hal tersebut, dia akan terbebas dari segala pencemaran dan segala jenis keterikatan material ini. And he is established in his constitutional position, servant of Krishna. Dan kemudian dia mengerti kedudukan dasarnya, yaitu adalah sebagai pelayan kekal dari Tuhan Sri Krishna. All his difficulty disappears. Dan kemudian segala hal ketidakmujuran, kesulitan itu akan menghilang. This is practical Krishna consciousness as he serves with confidence that I am eternal servant of Krishna. Krishna is my eternal master. He become liberated. Ya, ini adalah sisi praktisnya dari kesadaran Krishna ini. Jika seseorang melayani Tuhan Sri Krishna sesuai dengan arahan, maka dia kurang lebih sudah terbebaskan, melampaui sifat alam material. You become free from tension as you sitting here. All the devotees look beaming, bright face. Seperti halnya di sini para penyembah semua berwajah cerah, ya, tampil bebas dari segala kecemasan. Unlike outsider, being in a mode of passion and ignorance, they are morose, long-faced. Tidak seperti orang-orang di luaran yang lebih banyak dipengaruhi oleh sifat nafsu dan kebodohan. Ya, dari wajah mereka terpancar kegelisahan dengan terlihat wajahnya itu murung atau wajahnya tidak cerah. But the devotee symptom is, unlike the symptom of materialist, after money and enjoyment, sensual pleasure, devotees has got more spiritual bliss. They are blissing out. So they are called Brahma Bhuta Prasannatma. They are joyful, jubilant in see faces. Ya. Dimana para penyembah tidak seperti orang materialistik di luar yang terlalu banyak mengejar harta kekayaan, tapi para penyembah dengan melakukan pelayanan bakti itu hidupnya menjadi berbahagia, wajahnya menjadi cerah dan bercahaya seperti yang kita lihat. Then life become free from all misery, kleshogni. Kehidupannya menjadi terbebas dari segala kecemasan, kleshogni. Subhada, life become auspicious, unlike materialist life. Kemudian hidupnya juga menjadi subhada, yang penuh dengan kemujuran, tidak seperti orang-orang materialistik. This is called Vaikunta, Bigata Kunta. The all anxiety, tension, fear gone. Keadaan ini juga disebut dengan Vaikunta, Bigata Kunta, terbebas dari segala jenis kecemasan. He developed all the qualities of God. Simple one is, God is embodiment of eternity, knowledge and bliss. Dan beliau, para penyembah itu mengembangkan kualitas-kualitas ketuhanan, seperti halnya Tuhan memiliki sifat yang selalu dipenuhi kekekalan, pengetahuan dan kekekalan dan pengetahuan. So, to guide the people to this platform, it requires power.
from the Guru, from God. Untuk membimbing orang-orang untuk sampai pada tingkatan hal tersebut, maka dibutuhkan kekuatan dari guru dan kekuatan juga dari Tuhan. So, Guru means representative of God from one angle. Dan guru itu artinya adalah perwakilan dari Tuhan dalam satu pengertian. In general, Guru means he is a guide. In this case, who can guide spiritual life of a person. Guru juga berarti adalah dia yang mampu menuntun dalam hal kehidupan rohani. So, how one should approach a Guru, that Krishna himself saying in Bhagavata, Tadvidhi pranipatena paripostena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina tattvadarshana. One who know God tattata, that is bhakta. Bagaimana lalu cara seseorang mendekati guru rohaninya juga diajarkan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita. Tasbidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshati te jnanam jnanina tattvadarshana. Beliau seorang guru rohanian itu adalah yang memiliki pengetahuan rohani atau pandangan takwa darsana. Dia yang bisa menuntun orang untuk mengerti tentang Tuhan. And that is why it said, Jai Krishna Tattvavetta, one who knows Krishna Tattvata factually, that is devotee, only he can become Guru. Yang dikatakan juga dalam hal lainnya bahwa dia yang mengetahui ilmu pengetahuan tentang Krishna, tentang Tuhan, yang artinya adalah dia adalah seorang penyembah Tuhan, maka dialah yang layak untuk menjadi guru kerohanian. So we discussed little bit of Guru Tattva as given by Krishna and the previous Acharya. Dan sekarang kita akan mendiskusikan sedikit tentang Guru Tattva seperti yang sudah diberikan oleh Krishna dan para Acharya kita. But in order to fulfill the Chaitanya Mahaprabhu's desire, to every town, every village, everybody will be chanting the holy name of God, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Ram, we have to be little liberal. That Chaitanya Mahaprabhu said. Ya, dalam usaha kita untuk memenuhi misi dari si Chaitanya Mahaprabhu yang mengharapkan bahwa pengucapan nama suci ini harus disebarluaskan, maka kita memiliki sedikit kebebasan. Amar Aggai Guru Hiya. Everybody can become Guru. You deliver everybody. How? By simply what I say, repeat as it is. Maka apa yang diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu, maka jadilah guru, ya. Semuanya bisa menjadi guru, tapi dengan satu hal, satu catatan, yaitu dengan cara atas perintahku. Qualification is you act and say the same thing what Krishna said. Yang beliau harus bertindak sesuai dengan arahan yang sudah beliau tentukan dan bisa membebaskan banyak orang. So this tattva is very deep. I am simply few things mentioning important. One said one of our acharya. What? Now, who is the Guru? We will see, we have to qualify ourselves. What is that? Vacho Begam, Krodha Begam, Mano Begam, Udara Begam, Upastha Begam, who try to control these urges. He can make disciple all around the world. Ya tentu pengetahuan tentang guru tattva ini sangat luas dan dalam. Mungkin kita hanya bisa mendiskusikannya sedikit saja, seperti yang diajarkan oleh Goswami kita. Beliau mengatakan Vaco Wegam, Manasa Wegam, Krodha Wegam, Jiwa Wegam, Udaropasta Wegam. Bagi dia yang bisa mengendalikan pikiran, lidah, perut, kemaluan, maka amarah, maka dia layak untuk menjadi guru rohanian dan menerima murid di seluruh dunia. So ISKCON is an organization in the world which is well organized to spread Krishna consciousness every hook and nook corner of the world, even if it is Antarctic, North Pole, South Pole, where nobody is there except some birds or beasts.
some scientists maybe. Ya, They are also ISKCON distributing book, Krishna book. Eskimo is reading. May not be Balu or Bihar. Ya, seperti halnya ISKCON itu adalah organisasi internasional, skalanya internasional besar, memiliki manajemen yang bagus sekali dalam menyebarkan misi kesadaran Krishna ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang atau organisasi lainnya, seperti di bahkan Arktik, Antartik, Kutub Utara, Kutub Selatan itu terjangkau di sana ya. Buku-buku seperti buku Krishna juga ada di situ, dibaca oleh orang Eskimo ya. So we require many Brahmin, many sannyasis, many guru. Jadi kita membutuhkan begitu banyak brahmana, begitu banyak sannyasi dan juga begitu banyak guru. Of course, there will be challenges, there is difficulties, there will be hurdles. Ya tentu saja akan ada tantangannya, juga akan ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. If we have got implicit faith in the words of Krishna, God, at the same time with the Sri or Sadguru, then we will be successful. We'll get their blessing. Tetapi jika kita memiliki keyakinan yang tanpa menyimpan tentang terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Krishna dan pada saat yang sama memiliki keyakinan yang tanpa menyimpan atas perintah atau kata-kata ajaran dari Sadguru, maka dengan cara demikian kita bisa mencapai kesuksesan. So towards fulfilling Chaitanya Mahaprabhu's prediction, we are fortunate to face this challenge, and already the chariot of Jagannath started moving everywhere. Indonesia, Muslim country, and other countries. Even the purest of the Muslim country, there is Krishna temple in Arabia. Rama and Mahabharata started reading. They are learning, seeing in the film of Ram Krishna's pastime. Ya, And they love it. sekarang sadar Krishna ini juga sudah menyebar dan bahkan di negara-negara yang mayoritas dari keyakinan lain juga ditunjukkan dengan munculnya atau bisa dilakukannya festival Rotayatra yang sudah bergerak hari demi hari, dan salah satu juga negara seperti Arab ya, negara Muslim itu juga sudah dilakukan pengajaran, bahkan sudah ada temple di sana. It's a great pleasure and joy for me when before coming here, this is some of the oldest disciples, I understand on the Sundarananda Prabhu and his good wife Prema Manjari ji. He invited me to Indonesia, unqualified though, Ya, to come here. merasa sangat beruntung sekali yang sebelum beliau bisa hadir pertama kali di Indonesia, sebelumnya beliau sudah diundang oleh istri Sundanarana Prabu bersama istri beliau memang menjadi haji, dan meskipun beliau merasa tidak berkualifikasi, tapi beliau akhirnya sampai di Indonesia atas undangan berangkat haji. So Prema Manjari and Sundarana Prabhu ki! We welcome becoming the first guru to guide Indonesian devotee and deliver them. Jadi kita selamat dan menyambut beliau pertama kalinya di Indonesia, beliau sudah menduduki posisi sebagai guru di ISKCON. And they are doing very good. They have gone through in history of ISKCON of Indonesia many difficulties, hurdles, problems. Still they are like a rock, mountain her. They are surviving and fighting. Beliau memiliki Hero and heroine, if I may say. Beliau memiliki reputasi yang sangat luar biasa selama sejarah ISKCON di Indonesia, di mana ISKCON di Indonesia juga begitu banyak menghadapi tantangan-tantangan, dan di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut keyakinan beliau membatu ya, sekeras batu, tidak tergoyahkan untuk tetap menjalankan kesadaran Krishna bersama penyembah di Indonesia. And
Everybody, welcome. Applaud. It is my great pleasure, my elder brother, almost like my Shiksha Guru, Gaur Govinda Maharaj, is Guru Parampara, Ebang Parampara Praptam. Next is Chaitanya Chandra, and next is our Sundarananda, and I must mention also Prema Manjari, the source of inspiration, the husband. Iya, dia juga sangat bersyukur sekali perguruan para itu dilanjutkan dari sifat Gurgoinda Swami Maharaj dan ada Chaitanya Chandra Maharaj, sekarang beliau istri Sundarananda Maharaj yang tentu juga istri kehormatan beliau. So the chariot of Jagannath, Indonesia, right direction going. Karena itu kereta Jagannath yang ada di Indonesia ini itu sedang berjalan menuju ke arah yang tepat. In presence of all the representative of ISKCON's Indonesia committee leader and here present auspicious. Di tengah-tengah kehadiran para penyembah, para otoritas penyembah senior di Indonesia, ini adalah momen yang sangat berkuat. I am sure the previous Acharya like Gaur Govinda Maharaj, Gondu Juhar, Swarup Damodar Maharaj, by their blessing, everything, this temple is flourishing like anything, Gurukul, and so many devotees here coming here, staying, making their dream come true. Dia sangat yakin atas blessing karunia dari acara sebelumnya, Gurgovinda Swami Maharaj, Sukat Maharaj, tempat ini terwujud dan ada para penyembah yang begitu banyak berkumpul dan melakukan acara hari ini. So those are the best, they are the jewels of this Indonesian country are you. You are all present here, it is said. Ya, yang terbaik atau permata-permata yang terbaik yang ada di Indonesia ini adalah kita, Anda semua yang hadir saat ini. যেখানে বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন. Wherever all the devotees together, automatically turns into Vrindavan Dham. Seperti dikatakan bahwa dimanapun para penyembah selalu berkumpul bersama, maka tempat itu akan berubah menjadi Vrindavan. So all ISKCON devotee Indonesia have got a great responsibility now. Semua ISKCON di Indonesia itu sekarang memiliki tanggung jawab yang besar. And the flag is taken by some of the oldest, setting examples, Sundarananda and Prema Manjari Devi. Everybody pray for them so they can show the path of all the Indonesian people. Take the flag of Chaitanya Mahaprabhu and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Panji-panji kebesaran dari Vaishnava ini telah diambil. Beliau juga mengambil tanggung jawab yang sangat besar yang dipimpin oleh Kris Sundananda Maharaj bersama istri beliau. Jadi kita dukung dan semua penyembah mendoakan beliau sehingga misi ini berjalan dengan baik. So now ISKCON is depending on time, place, circumstances, setting example. Now Prabhupada said, all my devotees, irrespective of Grihastha, Brahmachari, these things are not important. This is Varnashram Dharma. Above this is Vaishnava Dharma. Anybody become a pure devotee, he can become guide, guru in the spiritual life. Seperti yang diajarkan oleh Srila Prabhupada, siapapun yang bisa menjadi penuntun dalam kerohanian ini, terlepas apakah dia seorang brahmachari, grihastha, itu tidak jadi masalah. Itu adalah tataran warna asrama dharma. Tetapi siapapun yang berkualifikasi yang bisa menjadi murni, dia bisa mengambil peran ini untuk menuntun penyembah atau orang lain dalam misi kesadaran Krishna ini. We see our top devotee, our Acharya, those who know the science of Krishna, they are all Narada, Swayambhu, Shambhu,
Kapila, Manu, Vaiyasaki, Janakaraj, Boli Maharaj, Prahlad Maharaj, Kumara, Bhishma, Brahma, like 12 Mahajan. You'll find, though they are not all Tyagi, all are renounced, but majority is Grihastha. So she teaches us, it is not somebody is renounced, somebody this, that, no. Anybody who is a pure devotee, irrespective of his ashram, he can become guide, guru, and teach others, take others back to Godhead. Jadi seperti diajarkan dalam sastra juga bahwa semua bisa mengambil peran ini, tidak terlepas apakah dia seorang renown atau dalam tingkat berpasangan orang yang rumah tangga seperti para mahajana itu Narada, Kapila, Wisma, Brahma, Yamara dan lain sebagainya. Tidak semuanya beliau itu pada yang adalah renown. Ya. Ada juga yang orang yang rumah tangga. Tetapi siapapun yang menjadi murni, menjadi seorang penyembah murni, dia bisa menjadi seorang guru Purana dan memberikan tuntunan kepada banyak penyembah, banyak orang dan mengantarkan sampai pulang kembali ke dunia rohani. I know in ISKCON there are quite a few Grihastha devotee. They are bringing so many souls, deliver them to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj sendiri mengetahui di pengalaman beliau ada begitu banyak sekali penyembah atau penuntun yang berumah tangga, tapi beliau melakukan pengajaran dengan sangat baik dan mengantarkan begitu banyak penyembah jiwa-jiwa mendekat kepada kaki Padma. So it looks ISKCON's future great and hope and light. Dan itu menunjukkan bahwa ada harapan yang cerah dan besar di masa yang akan datang akan kemajuan dari ISKCON Sadhana Krishna ini. I will end it with a Vedic mantra saying, Tamaso ma jatir gamaya, asato mam sat gamaya, mitur mam amrita gamaya. Asato, that which will be one day destroyed, temporary. Don't stay in that platform. Come to the platform which is eternal. The soul is eternal, Krishna is eternal, Vaikuntha is eternal, Krishna Bhakti is eternal. So come to that platform. Jadi beliau akan menyimpulkan pesan beliau saat ini yaitu dengan mengutip sloka tadi Asato Mahgamaya. Jadi datanglah kepada keluar dari kegelapan, kepada cahaya dan tinggalkan segala hal yang sifatnya sementara dan datang pada tataran yang kekal atau rohani. Tamosoma Jyotigama. People are in ignorance. They don't know they're servant of Krishna. They're serving their urges. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya. Thus becoming hog, dog, crocodile, insect becoming. We must bring them from this darkness to you are devotee of Krishna. You live eternally. You have no death. You have no birth. You come to the immortal platform and no birth, no death. Vaikuntha. Termasuk Jyotirgamaya. Jadi menuntun seseorang keluar dari kegelapan menuju cahaya, ya, melampaui sifat-sifat alam material, di mana orang kebanyakan itu dalam sifat yang lebih rendah, ya, nafsu dan kebodohan, dan kalau mereka atau orang-orang dibiarkan terus seperti itu bahkan bisa merosot menjadi makhluk yang lebih rendah di kehidupan berikutnya. Jadi itulah tugas yang diberikan sehingga seorang guru membimbing masyarakat untuk mendekat kepada cahaya, kepada Tuhan. A platform which is eternal, full of bliss and knowledge with Krishna. Bersama Krishna, seorang memasuki tataran yang penuh kekekalan, kebahagiaan dan pengetahuan rohani. In the spiritual world plane, we'll again have ISKCON all together mixed and always chanting and dancing and feasting. Dimana ketika seseorang berhasil memasuki tataran rohani, pulang ke dunia rohani, maka kita kembali lagi bergabung bersama Krishna, bermain, bernyanyi, menari, berpesta bersama Krishna di dunia rohani. Terima kasih, Matu Suksuma. Hari Bol.
Srila Prabhupada ki jai.